Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Kisah-kisah dari Bang Sidik selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Extreme, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor. Misteri makam yang ditutup terpal biru. Pagi ini, aku terbangun dengan seluruh tubuh yang pegal. Kepalaku pusing. Aku seperti baru saja terbangun dari tidur dalam waktu yang lama. Kupaksakan diri untuk duduk di pagi itu. Kulihat ke sekeliling kamarku yang kini tampak berantakan. Aku tidak ingat apa yang terjadi semalam. Bahkan, aku tidak tahu kenapa aku tiba-tiba terbangun begitu saja di dalam kamarku. Aku keluar dari kamar. Dan aku melihat rumahku benar-benar berantakan. Di pojok ruangan ada tumpukan kardus dari air mineral yang sudah kosong. Lalu di dekat meja makan ada beberapa nasi kotak yang tersimpan rapi dan tergeletak begitu saja. Bukan hanya itu saja, bau dari nasi itu nampak aneh, sedikit berbau air seperti bau nasi yang sudah lama basi. Setelah itu ada bau wangi yang aku sendiri tidak tahu wangi apa itu, namun wanginya terasa samar sehingga aku tak bisa menemukan asal wangi itu. Ada acara apa ini semalam ya? Gumamku pelan. Rumahku sekarang benar-benar sepi. Tidak ada siapapun di sini. Aku pun mencari ibu ke setiap sudut ruangan, namun tak ada siapapun. Tak lama kemudian, aku mencari ibu ke dapur. Aku ingat bahwa di pagi hari seperti ini pasti ibu sedang mempersiapkan sarapan untuk kami makan. Dan benar saja, ketika aku berjalan ke arah dapur, aku menemukan ibu sedang berdiri ke arah kompor yang ada di depannya. Pada awalnya, aku pikir ibu sedang memasak, tapi ketika aku dekati, kompor itu mati dan ibu seperti sedang melamun dengan rambutnya yang acak-acakan serta kedua matanya yang terlihat bengkak. "Bu," panggilku. Ibu mendengar suaraku. Dia melirik sebentar ke arah kiri, namun dia menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, ia menatap kembali jendela yang ada di depan kompor. Mulutnya terlihat bergumam. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu. "Apa ibu gak punya uang ya untuk beli sarapan pagi ini?" Gumamku dengan nada yang pelan. Aku hanya menatap ibu di belakangnya. Aku tahu perasaan ibu sekarang karena ini bukan satu atau dua kali terjadi. Ya, aku sadar semenjak bapak meninggal, hidup kami menjadi serba kekurangan. Ibu harus banting tulang untuk membiayai sekolahku dan seluruh kehidupan kami setelah bapak tiada. Tapi tidak ada yang bisa aku lakukan. Yang hanya aku bisa adalah menenangkan ibu dan memastikan bahwa aku baik-baik saja. Aku kembali mendekat secara perlahan, mencoba untuk menenangkan ibu. Aku berkata bahwa aku tidak apa-apa apabila aku harus puasa lagi di hari ini. "Bu, ibu," panggilku kembali. Ibu menarik nafas panjang. Ketika ia mendengar suaraku dari belakang, dia terdiam selama beberapa detik. Tubuhnya nampak bergetar. Dia seperti mengusap sesuatu di matanya sebelum ia membalikkan tubuhnya ke arahku. Ibu berbalik secara perlahan, namun entah mengapa
Dia nampak sedikit kaget ketika aku berdiri di dekatnya pada saat itu. Wajahnya mendadak pucat, seperti melihat sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat di dalam hidupnya. Saking kagetnya ketika ia melihatku, dia menyenggol gelas yang disimpan di dekat kompor sehingga prang! Gelas itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Suara pecahannya terdengar sangat keras. Namun ibu seperti tidak peduli. Dia hanya terus menatapku, memastikan bahwa apa yang ia lihat adalah anaknya yang berdiri di depannya. Bibirnya bergetar. Dia seperti ingin mengucapkan sesuatu padaku. Namun tak lama kemudian dia menangis di depanku. "Ujang," bisiknya dengan suara yang pelan. Aku kebingungan melihat ibu seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kemarin terjadi sesuatu hingga aku tak sadarkan diri, atau aku pingsan akibat hal yang tidak aku ketahui? Ibu langsung berjalan pelan. Dia memastikan bahwa aku adalah Ujang yang ia kenal. Lalu setelah itu dia kembali menangis. Dan tangisannya itu hanya bisa membuatku terdiam karena kebingungan. Di sela-sela tangisnya, aku mendengar ibu berbisik dengan suara yang pelan. "Jang, ibu teh kangen banget sama Ujang. Ibu kangen." Hal itu tentu saja membuatku semakin kebingungan. Kata-kata itu terasa ganjil bagiku, sehingga aku hanya bisa diam tak berkata apapun. Namun aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena setelah pertemuan dengan ibu itu terjadi, dia langsung berbalik membersihkan pecahan gelas yang berceceran di lantai. Ibu mengambil pecahan gelas itu dan memasukkannya ke dalam kresek kecil. Lalu setelah itu ibu pergi keluar rumah dan dia mendadak menghilang. Aku tidak bisa menemukan ibu dimanapun. Bahkan ketika aku mencari ke seluruh bagian rumah, aku hanya bisa kembali ke kamar dan beristirahat dengan perasaan yang campur aduk. Entah kemana ibu pergi dan menghilang begitu saja. Namun aku baru bisa kembali melihat ibu di keesokan harinya. Suasana itu begitu aneh. Aku hanya bisa bertemu ibu sekali setiap hari, dan setelah itu ibu menghilang kembali. Aku juga tidak bisa keluar dari rumah. Ibu seperti mengunci diriku di dalam rumah ini, dan hal itu terjadi hingga 6 hari lamanya. Tepat di hari ke-7, aku kembali bertemu ibu. Dia keluar dari kamarnya dengan pakaian yang bagus. Kali ini dia juga membawa sebuah kresek hitam di tangannya, dan ketika aku menyapa, dia lagi-lagi memperlihatkan wajahnya yang pucat. "Mau kemana, Bu?" tanyaku pelan. Ibu hanya tersenyum dengan wajahnya yang pucat. Dia menatapku pelan dan berkata, "Kita pergi ke rumah kakek. Kamu mau ikut? Hitung-hitung liburan, biar ibu gak sedih lagi. Semoga ini bisa jadi liburan yang terakhir buat kita." Aku mendadak terdiam ketika mendengar hal itu dari ibu. "Liburan terakhir? Maksudnya apa?" gumamku pelan. Ibu tidak berkata apa-apa lagi. Dia membuka pintu rumah dan mengajakku pergi, sehingga aku hanya bisa mengikutinya dari belakang ketika ibu keluar dari rumah. Entah mengapa, ibu tiba-tiba mengajakku untuk pergi ke rumah kakek, karena sudah lama sekali ibu mengajakku untuk main ke sana. Di sepanjang perjalanan ke rumah kakek, ibu masih terlihat muram. Beberapa kali aku coba bertanya, namun ibu tidak menjawab. Memang ibu sering seperti ini, terutama ketika ia kurang uang atau banyak pikiran. Tapi belum pernah dia murung seperti ini selama beberapa hari. Terakhir kami pergi ke rumah kakek itu adalah beberapa tahun yang lalu, tepatnya ketika bapak masih hidup, dan kali ini ibu mengajakku kembali di saat kondisi rumah itu kosong dan terbengkalai setelah kakek dan nenek meninggal. Sebenarnya liburan dulu itu sangat seru. Keluarga kakek yang hangat membuat kami betah. Namun tidak dengan sekarang. Aku malah bingung harus ngapain di sana karena kakek dan nenek sekarang sudah tiada. Di keluarga ini
Memang hanya kami berdua yang tersisa, tidak ada lagi saudara yang bisa kami datangi untuk sekedar silaturahmi. Apalagi setelah kakek dan nenek meninggal dunia, bapak juga meninggalkan kami berdua. Tidak ada lagi tempat bagi kami untuk menenangkan hati, hanya rumah kosong milik kakek itulah yang suka ibu gunakan untuk merenung. Dan mungkin hal itu jugalah yang akan ia lakukan hari ini. Ibu mungkin akan merenung atas kehidupan kami dan mencari jalan keluar yang mungkin saja terlintas ketika kami berada di rumah kakek. Setelah kami berjalan selama beberapa menit, akhirnya kami berdua sampai di jalan besar. Ibu menyetop sebuah angkot untuk sampai ke rumah kakek. Aku ikut naik ke angkot tersebut, duduk di belakang dekat dengan jendela. Aku hanya bisa diam, dan ibu juga hanya bisa melirik ke arah supir yang ada di depan. Supir yang mengendarai angkot itu beberapa kali melirik ke arah spion depan. Dia melirik ibu dengan tatapan yang berbeda. Mungkin karena wajah ibu masih terlihat pucat, sehingga dia seperti penasaran atas apa yang terjadi pada ibu pada saat itu. Sepanjang perjalanan, angkot yang kami tumpangi itu, entah kenapa suasana sangat sepi. Hanya ada aku, ibu, dan sang sopir yang membawaku pergi ke kampung halaman kakek. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, suasana langsung terasa berbeda. Hawa dingin langsung terasa olehku ketika aku turun dari angkot pada saat itu. Ibu langsung mengajakku berjalan lagi. Setelah angkot itu pergi, kami menyusuri jalan setapak melalui perkampungan. Di sana, para warga yang melihat ibu hanya melirik sebentar, tapi mereka nampak enggan untuk bertanya. Ibu hanya terus berjalan menyusuri jalan setapak itu hingga akhirnya keluar di ujung perkampungan yang tembus ke sawah. Setelah itu, ibu terus menyusuri jalanan ini hingga akhirnya sampai di ujung pesawahan, di mana di sana ada beberapa rumah yang berdiri di dekat pemakaman. Dan salah satunya adalah rumah bekas peninggalan kakek yang kini kosong. Ibu menyuruhku untuk menunggu di depan rumah, sementara ia membuka pintu dan masuk ke dalam. "Kamu tunggu di sini dulu ya. Ibu mau bersih-bersih dulu di dalam," kata ibu sambil membuka pintu rumah kakek yang terkunci. Setelah ibu masuk, aku hanya bisa diam menatap sebuah gerbang pemakaman yang besar yang jaraknya puluhan meter di depan rumah. Pemakaman itu sangat luas, bahkan hingga membentang mengelilingi rumah-rumah ini hingga ke belakang. Beberapa batu nisan berwarna putih dan kusam terlihat jelas dari depan rumah. Posisi dari batu nisan itu beragam. Ada yang miring ke kanan, ada yang ke kiri, ada pula yang sudah diganti dengan batu dan keramik. Jujur, ini adalah hal yang selalu membuatku tidak nyaman. Ketika liburan ke rumah kakek, ada perasaan tidak enak mulai menjalar secara perlahan ketika melihat pemandangan pemakaman yang letaknya persis di depan rumah. Aku duduk di depan rumah itu hampir selama 1 jam. Dan selama itu pula, ibu yang masih sibuk di dalam masih belum keluar dari dalam rumah. Aku pun merasa enggan untuk masuk. Aku lebih nyaman berada di sini dan melihat pemandangan pemakaman itu daripada masuk ke dalam rumah dan membantu ibu untuk beres-beres rumah di dalam sana. Tepat ketika aku sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dia datang dari arah kampung dan mendekat ke arah rumah kakek dari kejauhan. Dia datang bersama anak yang seumuranku. Dan setelah dia sampai di depan gerbang pemakaman, tiba-tiba dia terdiam dan menatapku dengan tatapan yang aneh. Bukan hanya itu saja, dia sempat melirik ke arah anaknya sambil mengangguk pelan. Hal itu tentu saja membuatku bingung. Ada apa dengan mereka berdua? Orang itu memerintahkan anaknya untuk diam di dekat gerbang pemakaman, sedangkan dirinya langsung berjalan ke arah rumah pada saat itu. Sepanjang dia berjalan ke arah rumah, dia terus menatapku. Bahkan ketika ia membuka sandal yang ia pakai dan naik ke halaman rumah, tidak ada kata-kata yang keluar darinya.
Dia hanya melirikku sebentar dan masuk ke dalam rumah sambil memanggil-manggil nama ibu. "Bu, Bu Saidah," teriaknya ketika ia masuk ke dalam sana. Ibu yang mendengar panggilan itu langsung menjawab dari dalam rumah, dan setelah mereka bertemu, mereka mulai mengobrol di dalam sana. Aku tidak tahu apa yang ibu obrolkan. Aku hanya penasaran karena obrolan itu terasa sangat serius. Aku berdiri, seperti ingin menguping pembicaraan mereka berdua dari luar, namun tiba-tiba saja ada sebuah tepukan kecil ke arah bahuku, dan ketika aku berbalik, anak dari orang itu tiba-tiba saja berada di belakangku. Dia nampak tersenyum, seperti senang karena mempunyai teman sebaya di depan rumah kakekku. Dia mengangkat tangannya, lalu ia memperkenalkan diri. "Namaku Asep. Kalau kamu siapa namanya?" tanya Asep yang bertanya namaku. "Ujang," jawabku. "Aku baru pertama kali lihat kamu di sini. Padahal rumah ini kan kosong. Memangnya kamu orang mana?" tanya Asep kembali. Aku hanya terdiam sebentar, lalu tak lama aku kembali menjawab. "Oh, aku bukan orang sini. Aku hanya menemani ibu dan ini adalah rumah kakekku," jawabku pelan. Asep hanya mengangguk. Tak lama kemudian, dia melirik ke arah pintu rumah yang terbuka lebar, dan di sana dia melihat bapaknya sedang mengobrol dengan ibu di dalam rumah. Jang, kamu bosan gak nungguin di depan rumah? Daripada bosan, mendingan main yuk," ajak Asep yang mengajakku pergi. "Mau main kemana?" tanyaku. "Sana aja," jawab Asep sambil menuju ke area pemakaman. "Mau main apa di sana?" tanyaku kembali. Jujur, aku merasa heran dengan Asep. Dia mengajakku main ke pemakaman pada saat itu. Tapi Asep semakin tersenyum lebar. Dia seperti melihatku sedikit ketakutan ketika melihat dirinya mengajakku bermain di pemakaman itu. "Udah jangan takut, kan masih sore. Kalau malam baru boleh takut. Kalau sekarang mah aman. Kita main kucing-kucingan aja yuk di sana." Aku pun hanya terdiam. Beberapa kali aku melirik ke arah rumah, dan di sana ibu masih sibuk mengobrol dengan bapaknya Asep. Entah apa yang sedang mereka bicarakan, namun karena aku juga merasa bosan diam di halaman rumah, akhirnya aku mengikuti Asep untuk pergi ke pemakaman. Sepanjang perjalanan, di tengah-tengah pemakaman tersebut, aku mengobrol banyak hal dengan Asep. Di sana, aku baru mengetahui bahwa bapaknya Asep ini adalah penjaga makam, sehingga wajar saja apabila Asep sering bermain-main di pemakaman yang luas ini. Pantesan gayanya berani. Dia anak penjaga makam sini, gumamku, ketika melihat ia berjalan tanpa ada rasa takut di antara batu nisan yang ada di sisi kiri dan kanan pemakaman itu. Asep selalu melirikku ketika kami berdua berjalan. Beberapa kali Asep menggodaku dan mengetes keberanianku ketika kami berada di area pemakaman. "Kamu takut ya?" katanya sambil mengejek. Aku yang merasa tersindir oleh kata-katanya langsung berkata, "Enggak, siapa yang takut? Aku enggak takut. Ini malah berani. Kenapa gitu?" tanya aku kembali. Asep semakin tersenyum lebar. Dia mengajakku untuk masuk semakin dalam ke area pemakaman. Aku hanya bisa mengikuti apa yang ia lakukan. Semakin dalam kami masuk ke dalam area pemakaman, kulihat semakin banyak batu-batu nisan yang ada di sekitar kami. Jujur, aku sedikit takut ketika bermain di tengah-tengah pemakaman seperti ini, apalagi sekarang sudah mulai sore. Tapi Asep nampak biasa-biasa saja. Malah ia bersiul di tengah-tengah pemakaman, lalu ia juga menepuk-nepuk batu nisan itu. Bahkan dia sampai melempar batu ke arah pepohonan yang ada di pinggir makam. "Pergi kamu, masih sore," teriak Asep sambil melemparkan beberapa kerikil ke arah pepohonan. Aku hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah Asep, karena hampir di setiap sudut pemakaman dia seperti marah dan ia selalu melempar apapun yang ada di dekatnya. "Sep, kamu ngelemparin apaan sih?" tanyaku. Asep kembali tersenyum, lalu dengan santainya ia berkata, "Oh, itu tadi ada pocong nongol di dekat pohon pisang. Terus ada kuntilanak yang muncul dekat pohon jambu. Padahal kan masih sore, udah berani nongol aja, ya aku lemparin aja.
Bukan saatnya dia nongol kalau sore hari kayak gini. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala. Aku seperti tidak percaya atas apa yang Asep katakan pada saat itu. Masa di sana ada pocong? Tanyaku. Bener. Gini-gini aku bisa lihat hantu, jawab Asep dengan berjalan kembali menyusuri jalan setapak di pemakaman itu. Aku mengangguk kembali mendengar Asep berkata seperti itu. Lalu aku pun kembali berjalan dan mengikuti Asep dari belakang. Tepat ketika kami sampai di ujung pemakaman, Asep tiba-tiba berhenti dan duduk di salah satu batu nisan itu. Bosan kalau cuma keliling-keliling doang. Kita main yang lain yuk, tanya Asep. Mau main apa? Jawabku. Asep tersenyum dan seketika ia berkata, main petak umpet aja. Kan seru tuh petak umpet di pemakaman. Ya di sekitaran sini aja tapi jangan jauh-jauh ya. Asep benar-benar aneh. Dia malah mengajakku main petak umpet di tengah-tengah pemakaman yang luas seperti ini. Awalnya aku enggan untuk menuruti apa yang dikatakannya, tapi karena Asep terus membujuk sehingga aku akhirnya mengangguk dan berkata bahwa aku ikut bermain petak umpet bersama dia. Oke, kita main petak umpet, tapi sebelum maghrib kita harus segera pulang ya. Soalnya takut ibu nyari-nyari yang tiba-tiba hilang di halaman depan, kataku pelan. Asep mengangguk. Iya tenang, pasti si bapak juga tahu kok kalau kamu main sama aku di sini. Aku menjawab ucapan Asep itu dengan anggukan dan tak lama kemudian Asep tersenyum sambil menepuk pundakku. Kamu yang jaga ya. Dia tertawa dan berlari di antara batu nisan yang ada di belakangku. Aku hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuannya yang sedikit aneh. Aku akhirnya membalikkan badan, menghitung dari angka 1 sampai angka 25. Lalu setelah itu aku melirik kembali ke tempat Asep bersembunyi dan dengan sebuah teriakan aku mulai mencari Asep di sekitaran batu nisan. Siap-siap ya Sep, teriakku sambil tersenyum. Aku bisa melihat Asep yang sedang berjongkok di sebuah pohon kecil yang tumbuh di tengah-tengah makam. Sambil berlari kecil, aku menepuk Asep dari belakang. Aku langsung tertawa ketika aku berhasil menemukannya. Dengan rasa senang yang mulai muncul, aku langsung berkata pada Asep, Sep, sekarang giliran kamu yang jaga, kataku. Asep mengangguk, kemudian dia berdiri di sebuah batu nisan dan membelakangiku. Aku pun berlari melewati batu-batu nisan untuk mencari tempat bersembunyi. Aku mencari pemakaman yang paling rimbun dengan semak-semak dan tepat ketika aku sampai di ujung dekat dengan pohon-pohon yang lebat, aku menemukannya untuk bersembunyi. Di saat aku bersembunyi di sana, aku melihat Asep yang sibuk mencariku. Aku terdiam sambil melirik ke arah Asep yang perlahan mendekat kepadaku. Tapi secara tiba-tiba pandanganku teralihkan pada sebuah makam yang nampak aneh di sana. Makam itu tidak seperti biasanya. Bentuknya sama seperti makam-makam biasa, namun yang membedakan adalah makamnya yang ditutupi oleh terpal biru yang menutupi seluruh kuburan itu. Hal itu membuatku mendekat tanpa sadar, dan Asep yang melihatku berjalan untuk mendekati makam itu langsung berlari dan mengejarku sambil berteriak. Ketemu kamu, teriak Asep sambil memanggilku dari kejauhan. Aku melirik ke arah Asep sebentar. Lalu tak lama aku langsung mengangkat tanganku dan menyuruhnya untuk mendekat. Tak lama setelah Asep mendekatiku, aku langsung menunjuk ke arah makam yang ditutup oleh terpal biru itu. Sep, itu kuburan siapa? Kok ditutupin gitu? Tanyaku penasaran. Asep langsung mengangkat tangannya. Dia melirik ke kiri dan ke kanan. Lalu tak lama ia menyuruhku untuk memelankan suaraku. Shh, jangan kencang-kencang, bisiknya. Asep lalu mendekat padaku dan berbicara dengan suara yang sangat pelan. Baru, mungkin umurnya baru seminggu. Katanya sih itu makam anak kecil yang seumuran sama kita, kata Asep berbisik. Terus kenapa ditutupin terpal? Tanyaku dengan nada yang pelan. Asep terdiam, lalu tak lama ia berkata, kata bapak, itu mah sengaja ditutupin biar aman.
Soalnya katanya banyak orang yang datang ke pemakaman ini untuk pesugihan. Dan setiap ada makam yang baru, mereka suka ngambil tanah di makam itu untuk dipakai ritual. Apalagi itu kuburan anak-anak. Biasanya mereka suka bawa untuk jimat atau penglaris. Jadi sama bapak suka dikasih terpal supaya nggak ada yang ambil tanahnya. Aku hanya bisa terdiam mendengar cerita itu dari Asep. Cerita tentang pesugihan, pemakaman, dan dedemit yang ada di sekitar pasti sering membuatku takut. Tapi ketika mendengar cerita itu dan melihat sendiri tempatnya dengan kedua mataku, hal itu membuatnya semakin menyeramkan daripada hanya mendengarnya saja. Asep yang nampak santai tiba-tiba duduk di sana. Dia menatapku yang masih melihat makam itu. Kamu mau ngambil tanah di kuburan itu? Siapa tahu bisa jadi kaya. Kata Asep bercanda. Gak mau. Balasku dengan pelan. Kenapa? Karena kuburan baru itu ampuh. Bahkan sempat ada kasus yang dimana mereka membawa tanah di makam baru dalam jumlah banyak. Katanya sih buat ritual supaya mereka bisa jadi kaya. Soalnya dulu pernah ada kejadian. Kamu tahu gak siapa yang mereka tumbalin? Anak mereka sendiri. Soalnya jiwanya ditukar sama kekayaan yang melimpah. Cerita itu tentu saja membuatku langsung merinding. Di tengah langit yang semakin sore, aku hanya bisa terdiam sambil berpikir tentang apa yang Asep ceritakan pada saat itu. Udah ngobrolnya, sekarang kamu yang jaga, aku yang ngumpet, kata Asep yang mulai meninggalkanku. Aku hanya mengangguk ketika aku melihat Asep sudah berlari meninggalkanku. Kulihat waktu sudah semakin sore dan langit pun sudah mulai kemerah-merahan. Tapi Asep dengan santainya bersembunyi di balik batu nisan yang tersebar di pemakaman itu. Cepetan hitung, mau ngumpet nih, teriak Asep di balik batu nisan besar di ujung sana. Aku akhirnya menutup mataku kembali dan mulai menghitung lagi. Selama aku menghitung angka-angka itu, aku secara samar mendengar suara jangkrik yang mulai muncul secara perlahan di pemakaman tersebut. Dan ketika di angka 25, aku sudah tak lagi melihat Asep. Entah kemana Asep menghilang, namun aku tidak jua menemukannya. Aku mulai mencari Asep, melintasi batu-batu nisan itu, namun kali ini Asep benar-benar menghilang. Bahkan aku sudah beberapa kali memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Sep, di mana kamu, Sep? Teriakku. Waktu semakin sore ketika aku mencari Asep, namun tidak ada tanda-tanda kemunculan Asep. Apa dia ngumpet di pepohonan yang ada di belakang makam ya? Gumamku pelan. Aku pun mulai meninggalkan pemakaman itu dan mulai masuk melewati rimbunnya semak-semak di sana sambil mencari Asep yang menghilang tak kemana. Aku terus mencari sambil berteriak-teriak memanggil namanya. Tepat di ujung sana ada sebuah pohon beringin besar yang berdiri di antara pepohonan. Beringin itu benar-benar besar sehingga aku pun nampak sedikit takut untuk mendekat. Ingin rasanya aku kembali ke area pemakaman, namun pada saat aku berbalik, tiba-tiba ada suara yang memanggilku pada saat itu. Mau kemana kamu? Katanya dengan nada yang pelan. Itu bukan suara Asep, melainkan suara dari seorang perempuan yang memanggilku dari arah pohon beringin. Tepat di salah satu dahan yang ada di pohon itu, ada sesosok perempuan yang duduk dengan posisi yang aneh. Bentuknya seperti manusia, tapi wajahnya benar-benar pucat. Kulitnya keriput seperti hanya ada daging dan tulang. Rambutnya putih, panjang, dan nampak kusut hingga ke bawah. Bukan hanya itu saja, dari balik rambut panjangnya yang terurai, aku bisa melihat sepasang mata merah menyala dan menatapku secara perlahan. Perempuan itu mengangkat tangannya. Aku bisa melihat kukunya sangat panjang dan hitam sehingga membuatku bergidi ketakutan. Salah satu tangannya yang lain mencengkram dahan pohon beringin dengan erat. Dan di belakang punggungnya nampak ada dua sayap besar seperti kelelawar yang membentang di antara dahan-dahan pohon beringin. Makhluk itu seperti kalong wewe yang sering aku dengar ketika zaman dulu, dan makhluk itu kini muncul sambil menyeringai kepadaku. Dia memperlihatkan deretan giginya yang tajam dan runcing ke arahku. Aku benar-benar ketakutan.
Dia memiringkan wajahnya, menatapku. Tubuhku mendadak membeku, tak bisa digerakkan. Dan ketika aku menatapnya selama beberapa detik, dia tiba-tiba membuka mulutnya secara perlahan. "Sudah waktunya sore. Ayo pulang," katanya dengan nada yang pelan namun menyeramkan. Dia mengangkat tangannya seperti sedang memanggilku agar aku mendekat, namun aku hanya bisa menggelengkan kepala karena mau bagaimanapun juga rumahku bukan di pohon beringin ini. Ya, aku harus pulang ke rumah kakek. Jujur, aku benar-benar ketakutan. Aku ingin sekali berteriak ketika melihat sosok mengerikan itu, tapi tak ada suara yang keluar ketika aku berteriak untuk meminta tolong kepada Asep yang kini menghilang tak kemana. Aku berusaha untuk menggerakkan tubuhku pada saat itu. Aku benar-benar ketakutan dan aku tak mau mendekat kepadanya yang terus memanggilku dari dahan pohon beringin itu. Dengan beberapa hentakan kecil, akhirnya aku bisa menggerakkan tubuhku kembali. Dengan rasa takut yang memuncak, aku akhirnya membalikan badanku dan mencoba lari dari sana. Aku berlari kembali ke arah pemakaman, berusaha untuk meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumah kakek yang ada di depan. Tapi baru saja aku melangkahkan kakiku, tiba-tiba saja sebuah cengkraman muncul mencengkram pergelangan tanganku. Aku langsung menoleh dan di sana sosok kalong wewe itu sudah berada di dekatku. Wajahnya kini begitu dekat, bahkan aku bisa mencium bau busuk yang keluar dari nafasnya. "Mau kemana?" katanya dengan nada yang pelan. Kalong wewe itu semakin menyeringai. "Rumahmu bukan di sana lagi, tapi di sini sekarang." Tangan yang dingin itu mulai menarikku. Aku ditarik kembali menjauh dari area pemakaman. Pelan, aku mendekat kembali ke arah pohon beringin. Aku mencoba untuk meronta dan menangis, tapi tarikan itu benar-benar kuat. Aku tak bisa lepas. Aku pasrah. Aku sudah tak bisa lagi melawan. Aku terlalu takut untuk berlari. Namun, tepat ketika kalong wewe itu hampir sampai untuk menarikku ke pohon beringin itu, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan yang sangat jelas. "Lepaskan dia!" Teriakan itu muncul dengan beberapa batu yang dilemparkan ke arah kalong wewe itu, dan tak lama kemudian kalong wewe itu menghilang. Rupanya itu adalah Asep. Dia muncul dari balik semak-semak dengan wajahnya yang agak pucat ketika melihatku sedang ditarik oleh kalong wewe. Dia langsung berlari ke arahku, menatap pohon beringin itu. Tak lama kemudian dia mengangkat tangannya dan mengibaskan salah satu tangannya seperti sedang mengusir sesuatu. Hus, pergi kamu, jangan ganggu temanku lagi." Kalong wewe itu muncul kembali di salah satu dahan yang ada di pohon beringin itu, tapi dia hanya menatapku dan Asep dari dahan tanpa pernah bisa mendekat. Asep pun kini berbalik ke arahku dan menanyakan keadaanku. "Yang, kamu gak apa-apa?" tanyanya dengan nada yang pelan. Aku hanya menggelengkan kepala. Rasa takut ini masih menjalar ke seluruh tubuh, tapi tidak, aku tidak terluka karena ulah kalong wewe itu. Asep yang tahu bahwa aku masih syok pada saat itu akhirnya mengajak aku pergi meninggalkan pohon beringin itu. Dia membawaku kembali ke area pemakaman dan rupanya waktu sudah hampir maghrib ketika kami sampai ke pemakaman itu. Aku gak mau main lagi. Asep mengangguk. Dia sadar bahwa ia sudah bermain di pemakaman hingga sore tiba, sehingga wajar saja mulai muncul makhluk-makhluk menyeramkan. "Yaudah, kita pulang yuk," ajak Asep yang mulai mengajakku pulang. Karena Asep masih melihatku benar-benar ketakutan, ia mengajakku pergi ke jalan yang lain. Asep berkata bahwa dia tidak akan melewati makam yang ditutupi terpal biru itu lagi. Dia memilih untuk keluar melalui gerbang belakang dan menyusuri jalanan di luar makam hingga nantinya bisa sampai ke rumah kakek. Ketika kami selesai memutar, Asep berhenti tepat di seberang rumah kakekku. Dia berkata bahwa dia akan pulang lebih dulu ke arah kampung dan kami pun berpisah di sana. Aku mengangguk, dan ketika aku melihat Asep yang berjalan santai ke arah kampung yang ada di ujung sana, aku akhirnya pulang kembali ke rumah kakek yang kini lampunya sudah menyala.
Suasana di rumah kakek benar-benar sepi. Ketika aku masuk, bahkan aku mencoba untuk memanggil-manggil ibu, tapi dia seperti menghilang. Entah kemana ibu pergi. Tapi ketika aku mencarinya di ruang depan dan kamar, tidak ada tanda-tanda bahwa ibu ada di rumah. Dia meninggalkan rumah dalam keadaan pintu rumah yang terbuka lebar dan lampu yang menyala. Aku hanya bisa diam dan menunggu ibu kembali datang di ruang tengah pada saat itu. Setelah hampir 15 menit aku menunggu, ibu akhirnya kembali datang dari arah pemakaman bersama dengan bapaknya Asep yang menemaninya. Entah apa yang mereka lakukan di area pemakaman pada malam itu, tapi ketika ibu mendekat, aku bisa melihat bahwa ibu membawa satu kresek putih di tangannya dan bapaknya Asep yang berjalan bersama dengannya tiba-tiba berkata dengan pelan, "Sudah dibawa tanah dari makam itu?" Tanya bapaknya Asep saat mereka sudah sampai di halaman rumah. "Sudah, Pak. Tadi saya langsung ambil dari bawah terpal biru," jawab ibu sambil mengangguk. Aku langsung terdiam kalau mendengar pembicaraan mereka berdua. "Tanah kuburan? Buat apa?" Ucapan dari ibu seketika mengingatkanku tentang ucapan Asep yang berkata bahwa tanah kuburan baru itu bisa dipakai untuk pesugihan. Jujur, aku tidak percaya dengan apa yang terjadi. Apakah ibuku akan melakukan ritual pesugihan di rumah kakek? Aku langsung bersembunyi ketika mereka berdua masuk ke dalam dan mereka langsung berjalan ke arah dapur yang ada di belakang sana. Aku penasaran dengan apa yang akan ibu lakukan dengan tanah kuburan itu. Dengan langkah yang hati-hati, aku langsung mengikutinya dan mengintipnya dari kejauhan. Mereka masuk secara perlahan ke arah dapur. Ibu terlihat membuka kresek yang ia pegang. Aku melihat dengan seksama apa yang akan mereka perbuat di sana. Dan ketika aku melihat apa yang ada di dapur itu, aku benar-benar tercengang. Bagaimana tidak, di atas meja makan itu terhampar kain putih dengan sebuah mangkuk tanah liat yang berisi air kembang 7 rupa. Bukan hanya itu saja, ada juga beberapa batang dupa yang belum dinyalakan. Dan tepat di bawah dupa itu ada sebuah foto, dan itu adalah foto diriku. Ibu yang membuka kresek itu langsung menaburkannya di sekeliling kain putih itu. Lalu setelahnya bapaknya Asep tiba-tiba menghela nafas. "Semuanya sudah siap. Sekarang kita akan mulai ritualnya." Dek, ritual? Gumamku. Apa jangan-jangan ibu sekarang sedang melakukan ritual pesugihan dan dia akan menumbalkanku karena ada fotoku di sana? Duniaku mendadak seakan-akan runtuh. Apa yang Asep ceritakan tadi sore kini benar-benar terjadi, dan tumbalnya adalah aku sendiri. Pantas saja ibu seperti acuh tak acuh beberapa hari ini. Dia selalu menghilang dan muncul begitu saja. Apalagi seharusnya dia tadi mencariku yang bermain di pemakaman, namun tidak hari ini. Sepertinya ibuku sudah benar-benar hilang akal. Dia benar-benar ingin aku ditukar dengan kekayaan agar dia bisa hidup dengan tenang. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak mau mati. Aku tak mau ditumbalkan. Aku melangkah mundur dan secara tidak sadar aku menabrak lemari tua yang ada di dekat pintu dapur. Hal itu membuat vas kaca kecil yang ada di atasnya bergetar dan jatuh ke lantai. Suaranya yang lumayan keras membuat ibu langsung menoleh ke arahku secara perlahan. Wajah ibu benar-benar terkejut ketika melihatku ada di sana. Aku langsung berlari keluar ketika ibu mulai mengejar. Aku takut, ya, aku takut mati. Ibuku benar-benar tega mengorbankanku demi hidup yang mapan. Pantas saja ibu berkata tadi bahwa ini adalah liburan terakhirku, dan ternyata aku akan ditumbalkan di rumah kakekku ini. Aku berlari sekuat tenaga dan masuk ke area pemakaman. Cahaya bulan yang samar dari atas sana membuatku bisa melihat jalanan setapak di pemakaman itu.
Beberapa kali aku nyaris tersandung ketika aku menjauh dari ibu dan ibu mulai berteriak-teriak memanggil namaku ketika aku berlari di tengah-tengah pemakaman. Aku semakin takut. Aku hanya bisa terus berlari sehingga aku akhirnya melihat makam yang ditutupi oleh terpal biru di ujung sana. Dalam keadaan yang panik, aku langsung mendekat ke makam itu dan masuk ke dalam terpal. Aku sudah tidak peduli apabila aku duduk di atas makam seseorang. Yang aku inginkan saat itu adalah menjauh dari ibu. Aku hanya bisa terdiam dengan nafas yang berat. Di dalam sana, aku hanya bisa duduk dan memeluk lututku. Tubuhku bergetar dengan sangat hebat. Aku duduk di atas gundukan tanah makam yang baru dengan suara langkah kaki dari ibu yang sedang berkeliling di pemakaman. Ujang, Ujang, kamu di mana, Nak? Aku hanya bisa diam dan menangis di dalam hati. Cahaya bulan yang pucat menembus terpal sehingga aku bisa melihat nisan kayu yang tertancap di sana. Di tengah-tengah ketakutanku, aku secara tak sengaja membaca nama dari pemilik makam ini. Ujang bin Kurniawan, wafat 5 Agustus tahun 2020. Hah, kenapa ini namaku? Dan tanggal ini adalah seminggu yang lalu. Seketika aku baru teringat semuanya. Rasa pusing ketika tiba-tiba bangun tanpa mengingat apapun. Rumah yang berantakan dengan banyak dus air kemasan dan nasi kotak. Lalu tatapan ibu yang kaget ketika pertama kali melihatku. Dan bukan hanya itu saja, aku baru ingat ucapan Kaleng Wewe tadi bahwa rumahku bukanlah di rumah kakek, tapi di sini, di pemakaman ini dan pepohonan yang ada di belakang sana. Wajar saja dia bilang seperti itu karena ternyata kini aku sudah sebangsa dengan mereka dan tidak sepantasnya aku bermain dengan Asep yang merupakan seorang manusia. Aku diam, tak bergerak. Tubuhku mendadak terasa ringan dan kosong. Dan di saat yang bersamaan, aku mendengar suara ibu kembali. Dia menangis dengan begitu pilu. Dan tak lama kemudian dia kembali berteriak sambil memanggilku. Jang, sini Jang. Tolong jangan hilang lagi. Ibu gak pengen kamu gentayangan terus. Ibu pengen kamu tenang sehingga ibu melakukan ini. Tolong datang ke sini Jang. Ibu ingin membuat jiwa kamu tenang. Jangan menjadi jiwa yang gentayangan ya Nak. Ibu gak mau kamu menjadi seperti itu, kata ibu sambil menangis di tengah-tengah pemakaman. Ya, rupanya ibu melakukan ritual itu bukan untuk pesugihan, tapi agar aku tidak bergentayangan lagi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Ternyata Ujang nih udah gak ada ya teman-teman ya. Jadi sosok Ujang yang dari awal diceritakan itu bukan sosok sesungguhnya. Jadi Ujang udah bukan sosok manusia lagi, dan itulah yang mungkin membuat ibunya di awal itu kayak kaget, kayak takut, dan ibunya udah nggak tinggal di rumah itu mungkin karena udah selalu teringat Ujang ya. Dan ya agak bingung juga di endingnya nih. Maksudnya apakah ibunya punya niatan tertentu ketika mengambil tanah kuburan dari kuburannya Ujang atau gimana? Tapi kalau yang jelas, kalau ini langsung aja ya versi saya. Yang jelas ibunya Ujang itu ngambil tanah itu dan melakukan ritual itu supaya Ujang tidak gentayangan lagi, karena Ujang ternyata sudah bergentayangan dan mengganggu orang sekitar. Oh, ngeri banget ya. Jadi yang dari awal dikisahkan tuh ternyata bukan manusia, dan anak dari penjaga makam tuh si Asep itu ya memang dia bisa melihat makhluk halus. Jadinya dia bisa melihat sosoknya Ujang dan ngajak Ujang main. Makanya begitu pulang ya udah dia langsung pulang aja begitu aja ya kan. Ditinggal aja si Ujangnya, dia nggak peduli juga. Yang penting namanya anak kecil kan pikirannya main. Keren banget kisahnya dan bener-bener plot twist ya, di endingnya baru tahu ternyata sosok Ujang itu udah bukan manusia. Jadi dia udah bukan manusia tapi takut juga tuh ada di kuburan. Waduh, itu kayaknya apa ya?
Dan serem banget ketika melihat kuburan, ternyata itu kuburan dia sendiri. Gak sadar kalau dia udah meninggal. Keren, pakai banget. Terima kasih Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.